maka dari itu kembali lagi ke konsep tenang itu satu, tentukan tujuan yang sebenar-benarnya diri kita. Kita tuh pengen apa sih kan kayak gitu. Atau keinginan kita. Keinginan kita tuh apa sih, tanya pada diri. Pada kesempatan hari ini di channel ini di Kapten Ras ini, saya hari ini ingin membicarakan tentang satu buah konsep yang mana konsep ini penting lah, yang mana pentingnya bagi orang-orang yang menginginkan ketenangan. Walaupun banyak orang juga yang menginginkan konsep bahagia, konsep kaya. Dari sudut pandang saya, konsep bahagia itu bahagia itu bonus, bukan keharusan. Sama halnya dengan konsep kaya. Kaya itu bukan keharusan, tapi kaya itu bonus. Kalau rekan-rekan yang ada di rumah menginginkan konsep bahagia atau konsep kaya dan diharuskan itu untuk terjadi, kalian akan capek, akan lelah mencari-carinya. Saya harus bahagia lah, capek itu kayak gitu. Dan saya juga harus kaya. Kalau itu dikejar itu bakalan capek. Seperti hal-halnya ucapan-ucapan motivator yang mana tidak mengerti dasarnya psikologis. Kamu harus kaya seperti ini, seperti ini. Nanti rekan-rekan akan capek. Karena akan capek kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki takdirnya masing-masing. Nggak semuanya orang harus seperti itu gitu loh. Karena ada takdirnya. Contoh halnya kalau kalian menginginkan bahagia terus, nggak akan mungkin. Kenapa nggak akan mungkin? Karena semenjak rekan-rekan lahir sampai tua nanti, ada nggak orang yang bahagia terus gitu? Saya yakin nggak akan ada. Karena bahagia itu berbicara tentang hormonal gitu. Dopamin yang keluar. Dan itu nggak, siklusnya nggak terus menerus dari pagi sampai malam juga, nggak akan. Pasti ada stresnya, kalian pasti ada pola-pola yang lainnya, mungkin seperti itu. Nah, kembali lagi ke konsep tenang. Di sini saya akan membicarakan tentang konsep tenang. Konsep tenang itu cuman ada satu gitu. Tentukan tujuan yang sebenar-benarnya diri kalian atau keinginan yang sebenar-benarnya keinginan diri kalian kayak gitu. Jangan sampai kalian mendapatkan keinginan-keinginan yang terprovokasi oleh lingkungan kalian. Contoh halnya kayak gini. Saya kan 11 tahun ya menjadi seorang guru BK di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Banyak anak-anak yang bercerita lah ya kepada saya. Ada salah satu kasus seperti ini. Ada orang tua yang menginginkan dirinya dulu sebelum dia memiliki anak, tuntutan terhadap dirinya itu dia pengen kuliah di salah satu universitas negeri. Namun itu tidak tercapai, jurusannya pun tidak tercapai, dilampiaskanlah kepada seorang anak gitu. Dan ketika anaknya setelah dewasa, anaknya dipaksa untuk memasuki perguruan tinggi negeri itu dan jurusan itu sendiri. Anaknya selama dari kelas 10 sampai kelas 12 provokasi sama orang tuanya untuk memasuki perguruan tinggi itu. Apa yang terjadi? Anak tersebut tertekan. Dia bingung, dia nangis kepada saya pada waktu itu. Karena saya nggak mau ke sana, katanya seperti itu. Artinya, anak disuruh untuk menjalankan keinginan-keinginan orang tuanya. Nah, itu akan capek dan akan tertekan juga. Terus ada lagi kasus yang seperti ini. Terprovokasi oleh lingkungannya. Ada 3 anak, satu circle biasa. Kalau perempuan itu satu circle-nya 3, 4, 5 lah ya. Mungkin di sekolah itu seperti itu. Dan ada salah satu anak yang mana menyukai drama Korea, tentang hal-hal yang berhubungan tentang Korea dan sebagainya. Pemahaman, pemikiran, kesukaan itu disampaikan atau disalurkan, diberikan kepada teman yang dua yang tadi kan kayak gitu. Lama-lama, semakin lama waktu dia membuat sebuah kumpulan atau obrolan komunikasi atau pertemanan dan sebagainya, dan tiga-tiganya menyepakati untuk kuliah atau kerja di Korea. Yang mana informasi awalnya itu dari salah satu aja, tapi yang duanya terbawa-bawa untuk bekerja atau
kuliah di Korea, yang satu lagi pengen kerja, yang satu lagi pengen kuliah katanya. Ketika aku ngobrol-ngobrol dan sebagainya, aku pengen ke Korea aja, kayaknya seru di Korea kayak gini dan sebagainya. Pada akhirnya kan untuk masuk ke ranah pekerjaan di Korea dan sebagainya, kita memerlukan kursus terlebih dahulu dan ada lembaga untuk mengarahkannya. Mulailah ketika dia lulus, lakukanlah proses kursus selama 6 bulan, kalau 8 bulan, saya lupa lagi pada waktu itu. Dan yang satu, yang benar-benar memiliki keinginan untuk Korea, dia menjalani rutinitas kursus dan sebagainya, itu menyenangkan kayak gitu. Dan yang kedua itu, dia mulailah 1 bulan pertama mulai capek dengan rutinitasnya, belajar bahasa Koreanya, sulit untuk dicerna, dan bagaimana caranya untuk mengarah ke depannya ekonominya, sedangkan di rumah tidak ada siapa-siapa. Banyak hal yang mana memprovokasi dia untuk berhenti saja untuk melakukan kursus tersebut. Nah, itu tandanya keinginan untuk kuliah di Korea, keinginan untuk bekerja di Korea tersebut bukan keinginan yang benar-benar ada dasarnya di dalam dirinya, kan kayak gitu. Itu kebanyakan kita itu keinginan-keinginan dari orang lain. Pada dasarnya manusia itu berbeda-beda. Lahirnya manusia ke bumi ini memiliki keunikannya dan memiliki karakternya masing-masing. Makanya kalau dalam psikologi itu kita harus realistis. Setiap manusia kan berbeda wataknya. Ada yang senang sebagai pengusaha, ada yang senang sebagai pedagang, ada yang senang sebagai uh, administrasi, IT dan sebagainya, kan beda-beda mungkin seperti itu. Makanya daripada kita mengikuti keinginan-keinginan orang lain, mending cari, gali keinginan kita yang sebenarnya. Itu salah satunya mungkin seperti itu. Jangan sampai kita mendapatkan keinginan-keinginan orang lain dan ditempelkan kepada diri kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencari tahu apa sih keinginan-keinginan kita itu? Nah, kalau sebagai makhluk yang spiritual, makhluk yang mana berketuhanan lah ya, bahwasanya yang beragama gitu. Kenapa kita nggak menanyakan kepada sang pemilik tujuan, kepada sang pemilik keinginan? Berdoa saja gitu. Berdoa itu sama Tuhan kita gitu, kepada Allah gitu. Ya Allah, apakah keinginan saya itu harus benar-benar keinginan saya? Apakah keinginan itu keinginan yang datang dari orang lain? Apakah keinginan itu benar-benar yang saya inginkan atau keinginan yang didasarkan oleh keinginan orang lain? Dan apakah boleh keinginan itu direalisasikan dan sebagainya? Mintalah sama Tuhanmu gitu loh. Biar lebih jelas lagi. Nanti dalam prosesnya, kalau itu benar-benar keinginan kamu, dalam prosesnya akan dipermudah juga. Akan dipermudah. Dalam prosesnya pun akan membuat diri kalian akan menjadi lebih tenang lagi. Jangan keinginan-keinginan yang secara tidak sadar, secara sadar itu keinginan orang lain, itu capek. Itu akan menjadi beban, itu menjadi tekanan bagi rekan-rekan. Bahkan banyak hal kalau di ranah sekolah kita sering terprovokasi oleh lingkungan-lingkungan kita. Contohnya, ada salah satu anak, dia sedang bermasalah dengan orang tuanya. Ceritalah biasanya ya kayak gitu kepada temennya, pacarnya dan sebagainya. Dan kata temennya itu, kata yang ceritanya itu, aku nggak bahagia di rumah karena aku dimarahin terus sama orang tua dan sebagainya. Dan kata temennya itu, kata temen yang kasih informasinya, udah kalau kamu nggak bahagia di rumah, yuk kita kabur aja. Kita lihat apakah orang tua kamu mencari kamu atau tidak, kan kayak gitu. Takkan itu racun gitu. Informasi-informasi yang mana orang-orang itu tidak mengerti psikologis dan tidak mengerti dampaknya dari ucapannya. Maka dari itu kalau curhat mah yang paling aman udah deh sama Tuhan aja udah. Kalau kalian pengen curhat sama Tuhan aja, sama Tuhan aja. Karena gimana pun itu kita sedang diurus oleh Tuhan kita kayak gitu. Informasi kehidupan yang ada di dunia ini kan kita diberikan olehnya kayak gitu. Dan yang kedua, curhatlah yang pada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuannya. Tuhan juga mengatakan kalau dalam Islam ya, memberikan jalan yang lurus kepada orang-orang yang terdahulu ya, yang diberi Allah nikmatkan kayak gitu. Artinya
yang diberikan Allah pemahaman untuk mengatasi itu. Kalau misalkan tentang keagamaan, ada ustadz, ada ulama-ulama, orang-orang terdahulu yang Allah beri nikmat, yang Allah diberikan pemahaman-pemahaman atas itu, kan gitu. Curhat aja kepada mereka-mereka yang mengerti gitu, yang memahami pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Kalau di sekolah silahkan curhatkan kepada guru BK. Kalau malu, silahkan ke guru-guru yang lain boleh. Jangan sampai ke teman-teman yang tidak memiliki ilmu pengetahuannya. Nanti akan ada kesesatan mungkin seperti itu. Atau akan memberikan racun toksik pada diri rekan-rekan. Itu yang akan menghasilkan nanti keinginan-keinginan rekan-rekan itu, keinginan-keinginan orang lain. Banyak dalam diri kita itu memiliki keinginan-keinginan bukan yang ada dasarnya dalam diri kita, tapi keinginan-keinginan orang lain. Maka dari itu, kembali lagi ke konsep tenang itu satu, tentukan tujuan yang sebenar-benarnya diri kita. Kita tuh pengen apa sih kan gitu. Atau keinginan kita. Keinginan kita tuh apa sih, tanya pada diri, tanya pada Tuhan kamu, diskusikan dengan orang-orang yang mengetahui ilmunya kayak gitu. Kalau misalkan kalau di rumah silakan ke psikolog, jangan malu untuk ke psikolog lah. Jangan malu untuk berdiskusi dengan mereka. Kalau kalian punya uang, daripada apa namanya itu, menaktir teman-teman atau dan sebagainya, main dan sebagainya, mending uang itu sisihkan untuk kalian tes kepribadian, tes watak kalian, tes minat dan bakat kalian tuh di mana, watak kalian tuh kepribadiannya seperti apa, kan kayak gitu, biar kalian mengerti dalam menjalani kehidupan ini, kan kayak gitu. Kalau kalian bakat di musik, kalian dipaksakan untuk melakukan hal di luar musik itu nanti capek. Bahkan ada ada anak juga dia mencari kebahagiaan itu melalui pasangannya kayak gitu. Pak, saya mau cerita, saya punya pacar gini 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 misalkan ya. Dan artinya ketika beberapa bulan kemudian putus nyambung karena kita mencari-cari kebahagiaan dan tujuannya itu didapatkan oleh tujuan orang lain gimana, karena di lingkungan sekolahnya dia melihat teman-temannya udah punya pacar, karena dia melihat teman-temannya selalu menceritakan tentang pacar-pacarnya, sehingga pikiran ini diberikan sugesti-sugesti yang mana dirinya harus berpacaran karena pacaran itu membahagiakan, karena pacaran itu menyenangkan, karena pacaran itu menenangkan dan sebagainya, sehingga itu bukan tujuan yang sebenarnya dirinya. Alhasil dia galau gitu. Bahkan selama dalam menjalankan hubungan pacarannya dia banyak tertekannya, banyak capeknya, di overprotectivin sama teman pacarnya kan seperti itu. Nanti lingkungannya akan terus menerus seperti itu, jadi lingkaran setan aja tuh seperti itu kan kayak gitu. Punya pacar, putus, kembali lagi, kayak gitu aja terus. Bahkan terhitung mantannya ada nyampe 3 4 dan sebagainya. Kan itu pola yang berulang. Jadi menjadi servo mekanisme bagi dirinya sendiri kan seperti itu. Nah, di hari ini sudahlah ya, buat rekan-rekan, kalau ingin menentukan tujuan hidup kalian atau keinginan yang sebenarnya diri kalian, yuk minta sama Tuhan kalian, tanyakan, ya Allah, apakah yang saya inginkan ini sesuai dengan apa yang engkau inginkan gitu. Nah, setelah kalian berdoa udah sabar aja. Karena doa itu kan ada polanya, ada langsung diijabah, diterima, ada yang ditolak, ada juga yang menyuruh kita untuk sabar. Kan mungkin seperti itu. Jangan kalau kalian fokus untuk kaya, kalian fokus untuk bahagia, itu bonus lah. Bahagia dan kaya itu bonus lah, bonus. Kalau kaya ya alhamdulillah, syukurin. Kalau enggak apa-apa juga kan kayak gitu. Kalau kalian bahagianya alhamdulillah, kalau enggak bahagia pun ya enggak apa-apa kan gitu. Kehidupan kalian pasti akan terus berjalan. Karena setiap manusia punya takdirnya masing-masing. Ada yang dia berpenghasilan di usia 10 tahun, ada kan kayak gitu. Ada yang di usia 25 tahun ekonominya berkembang, ada di usia 50 tahun ekonominya berkembang, ada. Ada yang bahagianya itu karena bahagia itu kan hormonal ya, seperti kalau dikatakan oleh Dr. Yu Hasan, bahagia itu tertrigger atau ter, terbawa, tergiring oleh hal-hal yang ada di sekeliling kalian. Kalau kalian bahagianya hanya sekedar HP, ya passing rate kalian ya hanya HP aja kan kayak gitu. Kalau kalian bahagia mendapatkan HP baru, dan ya bahagianya hanya sebatas itu, levelnya seperti itu kan kayak gitu. Maka dari itu, bahagia bukanlah tujuan, bukanlah keharusan, tapi bahagia itu bonus.
kaya pun bonus. Karena kita manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki takdirnya masing-masing. Allah akan memberikan hal-hal yang baik-baik kepada diri kita, Tuhan kita memberikan hal yang baik-baik kepada diri kita hanya bisa berproses dan berdoa saja. Nikmatin prosesnya, proses itu apalagi proses yang sesuai keinginan kita, sesuai minat dan bakatnya kita, mungkin seperti itu. Proses yang mana sesuai dengan watak dan karakternya kita kayak gitu. Nanti akan bikin sebuah video lah ya, bagaimana pekerjaan yang menyenangkan itu, hobi yang dibayar itu kan keren kan kayak gitu, sesuai keinginan kita. Maka dari itu yuk jangan malu untuk ke psikologi ya, jangan malu untuk ke psikolog, tes minat bakat, tes watak, tes karakter dan sebagainya, tes jenjang karir. Jangan sampai rekan-rekan tipe ini bekerja di tipe ini mungkin kalian bisa melaksanakannya, tapi secara perjalanannya banyak benturan dan sebagainya. Mungkin seperti itu akan lebih realistis kalian mengetahui tentang diri kalian sendiri melalui hal seperti itu, karena ranah-ranah psikologis itu ya ranah-ranah realistis. Pagi hari ini di channel hari ini cukup seperti itu aja, konsep tenang ya. Semoga rekan-rekan yang ada di rumah Allah memberikan ketenangannya untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan ini. Terima kasih. Saya Wahid Riyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.